Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992, yaitu tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian yaitu tujuan koperasi. Pertama, tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, yaitu untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang keempat, yaitu koperasi yang berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Kemudian slide selanjutnya yaitu fungsi koperasi. Fungsi koperasi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial dengan koperasi sebagai gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, baik, saya akan melanjutkan prinsip koperasi. Di sini ada beberapa poin. Prinsip koperasi ada 7, yaitu diantaranya 1, keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Jadi untuk keanggotaan koperasi sifatnya harus terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Jadi harus demokratis untuk mengelola suatu koperasi. Yang ketiga, pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Jadi untuk pemberian balas jasa kepada anggota harus disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Jadi harus sesuai. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha atau SHU mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Sisa hasil usaha harus dibagi rata atau adil sesuai dengan kinerja anggota masing-masing. Yang kelima, koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi tidak wajib jika ada pendidikan atau pelatihan, tapi bisa jika ingin. Yang keenam, mandiri koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang ketujuh, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja. Jadi sudah jelas koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja. Perkembangan koperasi di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wina Atmajaya pada tahun 1896. Munculnya koperasi dilatar belakangi akibat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang.
Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wina Atmajaya lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir, yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan India. Jadi koperasi dibuat untuk ini mempermudah, awalnya untuk mempermudah pegawai negeri sipil atau para pegawai negeri untuk terhindar dari rentenir yang kasih bunga yang terlalu tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berbicara tentang perkembangan perkoperasian di Indonesia, pasti di dalamnya terdapat tantangan tersendiri. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh perkoperasian di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya perekonomian menuju ke arah globalisasi ekonomi seperti dengan adanya MEA, maka tantangan yang dihadapi perkoperasian di Indonesia ada 3, antara lain. Yang pertama, hilangnya pasar produk ekspor kita karena kalah bersaing. Harga dan kualitas produk kita kalah dibanding negara lain di ASEAN. Dan yang kedua, semakin banyaknya produk impor di pasaran dalam negeri yang akan mematikan usaha di negara kita. Contohnya saja koperasi yang semakin harus dapat bersaing. Dan yang ketiga, masuknya SDM dari negara lain yang mungkin lebih berkualitas, yang akan menggusur tenaga kerja dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi koperasi menjadi lebih baik. Salah satunya yaitu peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi seluruh aspek pengembangan perkoperasian melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi. Pengkajian dan perumusan pengetahuan perkoperasian dalam rangka penyusunan keilmuan koperasi sebagai bahan pengajaran ilmu koperasi dalam pendidikan formal. Selanjutnya, peluang koperasi di Indonesia. Di era digital ini, digitalisasi koperasi makin penting. Tentunya ini adalah peluang emas karena saat ini pasar digital di Indonesia sebesar 44 miliar US dollar. Dan di tahun 2025 diprediksi sekitar 125 miliar US dollar. Jika seluruh koperasi ini dilakukan digitalisasi dengan anggota yang lebih baik dari 25 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa. Mungkin itulah yang bisa saya presentasikan bersama teman-teman saya. Saya mewakili 2 teman saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.